rapat dari 3. Kali ini kita akan membahaskan topik mengenai hari besar di Indonesia yang mungkin menjadi salah negasi prosesi dari hari pertama sejak tahun 92, yaitu bulan pertama pasar nasional. Apa itu bulan pertama pasar nasional? Nah, jadi bulan pertama pasar nasional merupakan suksesi dari hari pertama pasar nasional yang mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Itu ditandai dengan adanya berdiri dan mulai berdirinya siaran MNC TV pada tahun 2010 tepat tanggal 20 Oktober. Nah, jadi kalau kita belum yang sudah pernah tahu kenapa bulan Oktober itu bisa dikatakan sebagai bulan yang musim gugur kedua. Jadi ini bulan Oktober ini kan juga merupakan bulan yang sangat membahagiakan bagi para emiten pertelevisian. Jadi dua media televisi Indonesia arahan MNC Group yaitu MSTV GTV kan sama-sama berusia tahun ini ada 21 dan 32 tahun. Dia berbeda 11 tahun kali ya. So, jadi kenapa bulan pertama itu penting sebagai suksesi? Jadi singkat sejarah, ketika GTV lahir pada tahun 8 Oktober 2002, pada awalnya itu bekerjasama dengan MTV Music. Namun diputuskan secara berhenti secara permanen pada akhir tahun 2012 karena berfokus pada program regulernya. Jadi GTV itu juga memiliki sejarah cukup panjang, mulai dari kerjasama antara Nickelodeon, terus juga mulai menaikkan serial telenovela. Tapi mungkin bagi serial telenovela itu terakhir itu munculnya pertama kali sejak tahun 2021 tepatnya jam dini hari. Jadi mungkin serial GTV sama sekarang tuh menjadi salah satu yang memiliki sasaran yang sangat potensial, bukan hanya karena fiturnya aja, tapi mungkin karena keterbatasan programnya itu kan selalu melebihi berapa jam gitu. Misalnya kayak kalian bisa program beritanya itu kan bisa ini ya, bisa jam di hari itu suka ada dominasi yang komedi. Ya mungkin syaratnya mungkin karena semenjak era pandemi, semenjak era KPD diberlakukan itu tuh tingkat kesensoran tuh menjadi lebih tinggi atau banyak animasi yang mengakibatkan kerjasama Nickelodeon sempat terpaksa menaikkan serial tertentu saja karena dibatasi oleh yang lain. Sementara MSTV ini sudah mulai memiliki banyak kerjasama ya, sama hal seperti MCTV juga kerjasama dengan beberapa media penyiaran Malaysia seperti Astro dan juga media Prima Berhad. Yang menurut yang sebutin Astro tadi mungkin kalian sudah pernah tahu kalau Pin Ipin itu kan satu seri animasi paling masterpiece bagi MSTV sejak 2007. Tapi mungkin kalau kalian yang merasa jadi season baru dan lama itu bisa menjadi satu kalau digabungin semuanya itu. Tapi yang paling menarik itu tuh semua episode-nya kan bisa sebagian besar kan nggak ada yang kan karena beberapa alasan kontroversi atau bahkan mengurangi istilahnya daun kemang karena kita bahwa itu kartun asli dari negara Malaysia. Soalnya banyak kritikan juga negara Malaysia itu kan dikatakan sebagai negara plagiarisme karena mencuri hak lagu milik Indonesia menjadi milik Malaysia dan juga sebaliknya. Tapi nggak berlaku tidak seperti terus menerus. Tapi ada juga yang melakukan bekerjasama dengan Malaysia tapi karena alasan ingin mengenal public figure negeri Malaysia bukan hanya dari kalangan artis, tapi juga beberapa peran terpentingnya ya. Yang berdiri di kalangan artis mungkin kalian sudah pernah tahu ya. Salah satunya Anna Jopling yang baru-baru ini baru saja memulai karir di Indonesia tuh bukan hanya video klipnya saja, walaupun udah video klip ataupun di web series. Contoh lainnya ini seperti negara Malaysia itu pertama kali menaikkan serial televisi ini baru yang masih tayang di MSTV ini kan baru kembali di satu. Itu merupakan satu-satunya cara jitu supaya media MNC itu bisa bekerjasama dengan media Prima Berhad, karena kan yang media Prima Berhad kan yang menaungi beberapa televisi seperti TV3, TV9, NTV7 dan RTATV. Jadi sejarah singkatnya itu selain itu juga MSTV itu juga tidak pernah ketinggalan juga menayangkan serial animasi Upin Ipin. Film layar lebar Malaysia pertamanya pun juga tayang, yaitu Upin Ipin Jeng Jeng, yang mungkin alhamdulillah insya Allah akan ditayangkan menjelang HUT MSTV nanti tepatnya di hari Sabtu tanggal 1 Oktober. Nah sedangkan kalau di TV aja malam puncaknya itu kan tanggal 8 hari Minggu, berarti itu beda sekitar 13 hari. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai vlog ini? Jadi kalian tuh bisa mengetahui, jadi itu namanya disebut bulan pertelevisian nasional, yaitu bulan yang penutupan bagi MNC Group setelah suksesi dengan hari pertelevisian bulan Agustus. Kalau misalnya perbedaannya, kalau misalkan di hari pertelevisian 1 tanggal 2 Agustus itu ditandai dengan HUT SCTV ya, mungkin insya Allah tahun depan tuh akan ada bahan konser malam puncak itu. Yang paling menarik itu hostnya itu juga sama, yang utamanya juga sama, itu sama-sama Raffi Ahmad. Tapi kalau HUT MSTV agak sedikit berbeda, tapi bintang tamunya agak dominan sama ya, misalnya ada Lesti, di Indosiar, waktu MSC juga ada. Jadi kenapa kan ini penanda awal era milenial tahap ketiga itu Raffi dan Ahmad dan Lesti itu tuh sama-sama menjadi salah satu yang menjadi trending. Kenapa? Karena Raffi Ahmad dari salah satunya.
kan sudah lama tuh mengikuti jejak Haji Nawawi ya, sebagai membawakan presenter paling berkali-kali dapat kontrakan ya MNC Group, SCM Group, ya MT Group maksudnya ya sama ini supaya bisa lebih populer. Begitu juga dengan Lesti kan juga sama. Ya seperti Sarah dengan Aina Abdul mendapatkan banyak kontrakan untuk manggung ataupun menjadi bintang tamu di acara tahunan MNC Group maupun MT Group. Itu ciri khasnya di hari petala puasa seperti itu. Begitu juga dengan bulan petala nasional. Jadi bisa kesimpulannya, hari dan bulan petala nasional menjadi salah satu momen yang paling bersejarah di Indonesia bagian petala nasional, supaya bertujuannya agar stasiun televisi semua program-programnya bisa tetap diakui oleh negara tetangga tapi juga di dunia internasional untuk bisa membangun kerjasama. Ini kan harapan ke depan itu bisa menaikkan lebih lagi. Oke, untuk kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa sebesok sosial media aku kepada kita tahu bagi apa informasi dari tambahan dari kalian mengenai bulan petala nasional setiap bulan Oktober. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.